halakuddin wal mal jami'a ila akhir maqalah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fil hirsi 'alal mal, di dalam ambisi, tamak, rakus, 'alal mal, terhadap harta, halakuddin, ini menjadi penyebab hancurnya agama. Orang yang ambisi terhadap harta menjadi penyebab hancurnya agama. Wa fil hirsi 'alal jah, dan adapun di dalam rakus, tamak, ambisi, 'alal jah, terhadap kedudukan, halakuddin wal mal, akan menghancurkan agama dan menghabiskan harta. Dua-duanya akan habis. Beliau mengatakan yang pertama, seseorang yang ambisi, rakus terhadap harta, agama akan hancur, agama akan rusak. Karena seseorang yang haris, orang yang ambisi, la yubali fi jam'il mal min ayyi wajhin kana min halalin au haram. Karena orang yang ambisi itu tidak akan peduli gimana caranya mendapatkan harta. Tidak mau tahu dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Atau dia mendapatkan dari orang min tibin nafsin, dari betul-betul cara yang bagus, orangnya dengan baik hati memberikan, atau ghish, atau khianat. Mungkin dia menipu ataupun dia khianat kepada orang lain, yang penting dapatkan harta, mau dengan cara apapun, menipu ataupun dengan baik-baik, dengan halal ataupun dengan haram, dia usahakan. Karena apa? Ambisi. Sehingga hati-hati. Gara-gara cara seperti ini, ambisi yang salah menggebu-gebu, fayufsidu bidzalika dinahu, maka akan merusak agamanya. Harta yang kita pegang ini akan merusak agama kita. Karena apa? Kita akan makan. Jadi makanan untuk kita makan. Bukan hanya kita yang makan, anak akan makan, istri akan makan, kerabat akan makan, semuanya rusak. Akhirnya suruh sholat berat, untuk ibadah berat, untuk ta'lim berat, majelis ilmu berat, agama rusak akhirnya. Sebab dengan cara al-haris, yaitu ambisi alias rakus. Mungkin selamat semuanya nih. Pernah diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu pernah diceritakan annahu dakhala masjidan fil Kufah. Pernah sesekali Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini masuk di satu masjid berada di daerah Kufah. Wallahu alam ya, sekarang Kufah itu di mana pastinya? Hah? Di Irak ya. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah masuk masjid di daerah Kufah. Wa arada yusalliya wa ma'ahu baghlah. Sayyidina Ali ini masuk di masjid mau sholat, dan Sayyidina Ali bawa kendaraan. Lah kita katakan baghlah ini sulit karena peranakan dari kuda dan khimar. Peranakan dari kuda dan keledai, jadinya baghlah. Lah enggak tahu bahasa Indonesia enggak ada. Wis kita ngomong kuda aja. Sayyidina Ali bawa kuda. Ketika mau masuk masjid bingung mau ditaruh mana ini baghlah, kudanya ini. Ngelihat ada pemuda dipanggil, ya pemuda sini, minta tolong jagakan ya, ini saya punya kuda, saya mau masuk masjid, mau sholat. Biasa. Dipegang sama pemuda ini, dijaga. Ketika masuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam masjid sholat, si pemuda lihat, oh Sayyidina Ali sholat. Sayyidina Ali ini kalau sholat lupa, tidak kayak kita orang. Kalau sholat ini sandal, rumah kan iling kabeh ya.
Ini Sayyidina Ali sholat lupa, katanya pemuda ini. Khalas, kalau Sayyidina Ali sholat beres. Si kuda ini ditinggal, pelananya diambil. Apa ini? Ini namanya pelana ya yang dia. Apa yang buat tali? Diambil sama dia. Diambil. Akhirnya si kuda ini, wes namanya tidak ada talinya. Ya wis ngalor ngidul sudah tidak jelas. Selesai sholat, subhanallah si kuda masih ada, cuman pelananya tidak ada, talinya tidak ada. Tanya si Sayyidina Ali ini sama orang-orang yang berada saat itu, aina syab, mana pemuda tadi? Kok tidak ada katanya, tinggal kudanya tok ada, cuman talinya tidak ada. Orang-orang jawab, akhadal khitam wa dhahaba bih. Imam Ali, kudanya masih ada, tapi talinya itu diambil, dibawa ke pasar tadi. Waduh. Sayyidina Ali manggil satu orang lagi. Coba kamu lihat ke pasar, itu orang lihat. Kasihan itu. Lihat, panggil kalau ada. Diikuti. Utusannya Sayyidina Ali sampai ketemu ternyata betul ada di pasar. Di pasar ini senang tawar-tawaran sama penjual. Ternyata talinya dijual sama orang seharga 1 dirham. Kata orang utusan Sayyidina Ali ini ngomong, sini. Jangan dijual sama dia, jual sama saya aja. Tak beli 1 dirham. Oh iya wis. Ini punya kamu. Iya punya saya ini. Saya punya sendiri. Subhanallah. Ini orang ambisi kepingin punya duit. Orang ambisi kepingin punya dirham. Sampai miliknya orang lain dianggap miliknya sendiri. Dijual. Dijual sama siapa tadi? Utusannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bawa. Subhanallah. Yang mencuri talinya ini merasa dia sok benar. Ya wis. Dia kembali ke tempat masjid, bawa duit 1 dirham, yang utusan Sayyidina Ali balik, niatnya memang kembalikan kepada Sayyidina Ali. Ngelihat, loh ada Sayyidina Ali katanya. Loh kamu kemana tadi? Iya tadi minta maaf Sayyidina Ali, tadi saya ngambil itu tidak sengaja, biasa wis itu ngomong tidak sengaja, nyolong tidak sengaja, khilaf ya enggak. Itu bahasa orang ketemuan itu, katut kesingsal masuk tas saya, masuk sak saya, itu bahasa orang ketemuan namanya. Iya itu dan ini. Oh ya udah, ini punya saya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, di kekuasaan Allah. Laqad hammamtu an u'tiyaka dirhaman halala. Tadi itu niatnya saya memang mau memberi kamu 1 dirham karena jaga kuda saya. Itu halal coba Kalau kamu mau tadi jaga ndak ngambil talinya, saya kasih 1 dirham halal. Wa qad akhadtahul yaum haram. Ternyata kamu memilih dengan cara yang haram. Diambil talinya, kamu bawa ke pasar, dijual, yang kamu juali, yang beli orangnya saya 1 dirham. Coba yang tadi kamu tidak ngambil halal, yang sekarang sebab kamu haram. Artinya apa? Harta, rizki yang kita punya ini sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tergantung caranya kamu, ikhtiarnya kamu halal atau haram. Loh itu kok kaya? Itu memang caranya dia, meskipun haram, iya. Coba dia kerja yang halal, dia kan sama kaya. Saking caranya haram, menipu. Sehingga hati-hati. Ambisi itu kadang melupakan bahwa saya ini takdir dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati, haris, orang yang rakus akan menghilangkan rasa standarnya akal. Ini sudah tidak pakai standar ini, rusak semuanya. Yang pertama, kata Imamul Haddad, yang kedua, wa fil hirsi alal jahi halakuddin wal mal jami'a. Tapi lebih aneh lagi, orang yang ambisi kepingin mendapatkan kedudukan, kepingin mendapatkan pujian, kepingin menjadi orang yang nomor 1 di dunia, bahkan mungkin langit isinya, menjadi orang nomor 1, itu akan menghabiskan harta dan akan menghancurkan agama. Akan menghabiskan harta dan akan menghancurkan
agama. Bagaimana dia akan mengerahkan, menghancurkan, siap dia rusak agamanya dan dia mengerahkan hartanya semuanya agar supaya dia mendapatkan apa yang diharapkan. Dan berapa banyak ya kata beliau, berapa banyak faqad kana katsir mimman yuhibbul jah wal manzilah ar-rafi'ah afna amwalahul hailah rashwatan li arbabid daulah. Dan berapa banyak orang-orang itu karena kepingin menjadi orang yang nomor satu di Indonesia, orang yang nomor satu di daerahnya agar supaya diangkat-angkat namanya. Dan tidak sedikit mereka itu bahkan menyogok sana, menyogok sini, bayar sana, bayar sini agar supaya menjadi orang satu. Atau agar supaya lisan manusia ini memuji dia dengan pujian yang manis-manis. Subhanallah, ngasih duit supaya dipuji. Ngasih duit supaya dibuli, supaya dipuji. Fadzalika halakuddin. Orang kepingin seperti itu, intinya sudah menjadikan agama itu rusak, menjadikan agama itu hancur. Bahkan harta kamu habis. Diceritakan oleh beliau, haka anna ghaniyan minal aghniya mimman ubtuliya bihirsil jah. Diceritakan itu ada seseorang kaya raya, sugih melintir, kaya raya, cuman dia ini diuji oleh Allah ya, mempunyai sifat rakus, ambisi, kepingin menjadi orang nomor satu. Ayyakunu lahu min mansab minal manasib wa manzilatan minal manazil. Dia menjadi orang nomor satu, raja di raja, orang menyegani dia. Fil umuri siyasah, di dalam urusan-urusan siasat, berpolitik, kepemerintahan. Ini orang kaya ini, kepingin jadi orang nomor satu di daerahnya dia. Akhirnya dia mengerahkan segala hartanya semua agar supaya dipilih. Habis hartanya, istadana minan nas duyunan katsirah. Sudah habis hartanya, masih banyak belum mendapatkan duit. Akhirnya apa? Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, sampai dibayar. Akhirnya apa? Utangnya banyak. Ternyata walam yuhasil ma aradahu. Tetap dia tidak kepilih, tidak jadi orang nomor satu. Akhirnya apa? Fasara fagiran muflisan irtakabat huduyun wa hajarat huzaujatuh. Akhirnya orang ini menjadi orang yang fakir, bangkrut, hartanya habis, bangkrut, bahkan kelilit utang. Gara-gara bangkrut, tidak punya duit, kelilit utang, istrinya mikir, mau nikah sama Dul Gembis ini, tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Tinggal saya sudah mas, jangan sama saya mas, sampai cari perempuan yang lain mungkin siap untuk hidup melarat. Banyak utang, bangkrut. Akhirnya apa? Terpaksa ditinggal istrinya, hilang semuanya, hilang harta, banyak utang, hilang istri. Fahazina ala dzalika huznan syadida. Akhirnya orang ini nyesel, sedih, bingung, ya Allah, gara-gara kepingin jadi orang nomor satu sampai rela habis semuanya, istrinya habis. Bahkan wa kana akhira umrihi ansara majnunan wa mata ala dzalik. Ternyata sebelum dia meninggal gila. Ya apa? Stres. Wis fakir, banyak utang, ditagih terus. Orang ditagih setiap hari, depresi. Akhirnya apa? Lupa diri, gila, sampai mati dalam keadaan gila. Nasallallahu alafiyah. Ya inilah, sebab orang kepingin jadi nomor satu. Makanya lihat itu kalau sudah waktunya pil-pilan, ya enggak, waktunya pil-pilan itu, waduh, habis-habisnya itu bukan 100.000, 200.000 habisnya, itu bukan meracang itu. Bukan tuku sayur loh hadirin. Ente lihat bannernya itu berapa sudah. Kalau sudah dijadikan satu, bangun masjid bisa insya Allah. Berapa M habis, tidak jadi. Itu RSJ penuh. Nah ini ya,
Waduh, mumet. Mumet. Semoga kita dikasih sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan semuanya. Nah, kemudian di dalam syuhrah, terkenal itu ba'du salaf mencela, kurang senang. Jadi orang terkenal itu tidak senang dipampang di mana-mana, dikenal di mana-mana, mereka tidak senang. Wa madhal khumul. Mereka aulia ussalihun lebih senang mereka khumul. Apa istilahnya khumul sekarang ini ya? Lebih senang menyendiri, ngumpet bahasanya, tidak banyak dikenal orang. Dia lebih senang hidup sederhana, ya enggak? Lebih senang hidup sederhana. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, inna aghbatan nasi indi la mu'minun khafiful had. Kata Nabi Muhammad, inna aghbatan nas, sesungguhnya manusia yang paling dicemburui, manusia yang kepingin diarep-arep sama seseorang model seperti ini, indi menurut aku, kata Nabi Muhammad SAW, la mu'minun khafiful had, sungguh-sungguh dia orang yang mukmin khafiful had, ai galilul iyal wal mal. Mereka itu bukan terlahir dari keluarga yang keluarga besar, bukan, atau harta yang kaya raya dari keluarga konglomerat darah biru, enggak, tapi mungkin keluarga yang biasa-biasa, ekonomi yang sederhana, dzu haddin minas shalah wasiyam. Akan tapi kalau sudah waktunya sholat, dia punya waktu yang banyak. Waktunya puasa, dia punya waktu yang hebat. Ahsana ibadat rabbih. Kalau sudah beribadah kepada Tuhannya, dia memperbagus bagaimana bajunya bagus, wangi, harum, dengan cara yang baik. Wa ata'ahu fis sirri wa kana ghamidan finnas. Dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sendirinya. Ini orang hebat ini. Kalau nangis waktu tahajud, kalau nangis waktu di kamar, bukan terus ya Nabi nangis mangan teh akeh. Tapi waktu sendiri tidak pernah nangis kadang-kadang. Waktu gudamnas depan manusia sholatnya berokaat-rokaat, sendiri tidak pernah sholat. Tapi ini sendirian sholatnya bagus, ibadahnya bagus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ghamidan finnas. Dan ini orang khamilan khafiyan la ya'rifun nas. Dia menyendiri, jarang orang yang kenal sama dia. Bahkan la yusharu ilaihi bil asabi, kata Nabi. Jarang tangan-tangan telunjuk ini, jari-jari jemari mereka manusia nunjuk kepada mereka. Kalau sudah ada butuh, tidak pernah ngomong sama mereka. Kalau kepingin solusi, tidak pernah ditunjuk. Kayak orang tidak dibutuhkan gitu. Orang yang biasa gitu. Ini orang hebat kadang. Wa kana rizquhu kafafa. Akan tapi rizkinya dia cukup. Fasabara ala dzalik. Sabar, pokok makan tahu, tempe, terong, kecap cukup, alhamdulillah. Ujilat maniyatuhu. Allah percepat meninggalnya dia, wafatnya dia dalam keadaan gampang, wafat dalam keadaan senyum, bahkan dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan dikatakan wagallat bawaki, sedikit daripada perempuan-perempuan yang nangis tidak ada. Biasanya kalau sudah ada seorang laki-laki yang hebat, hartanya banyak, ya Allah kok mati duluan, anak belum dapatkan. Mungkin orang-orang sudah tidak ada yang nangis, mati tidak mati waduhai, tidak ada yang nyari. Wagallat turathuh, bahkan ketika meninggal warisannya tidak ada, sedikit, mentok, kelambi, sarung, wadimor mana, sedikit. Ini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga terkenal itu memang sulit, terkenal ini memang menyakitkan punggung. Bayangkan kalau setiap hari tamu 100 berapa kopi yang dikeluarkan. Yang buat kopi jahe di belakang mumet mungkin itu. Hani ya, kalau ente membawa masak-masak bingung itu, bro, bingung. Tapi ketika ente tidak ada disibukkan sama manusia,
kita akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepadanya. Sehingga dikatakan Al-Imam Ibrahim bin Adham, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Orang tidak akan bisa jujur kepada Allah ketika dia kepingin terkenal. Sulit dia jujur ibadahnya kalau kepingin dipandang oleh manusia, kepingin dapatkan pujian, sulit. Makanya orang sudah terkenal, ikhlasnya itu lebih sulit, penyakit riaknya itu lebih banyak. Ba'dul hukama mengatakan apa? Al-khumul nikmah. Orang tidak dikenal itu nikmat. Mungkin jalan-jalan tidak repot kan ya. Kalau terkenal, jalan ketemu sini, aduh nanti foto-foto dan lain sebagainya. Mungkin ini tidak enak. Al-khumul nikmah. Di antara mereka humul itu nikmat. Wa nafsu ta'bah katanya. Tapi jiwa menolak. Jiwa ini kepingin apa? Kepingin terkenal. Kalau sudah beli-beli, kepingin gratis nanti. Kalau enggak, diskon 50%. Karena apa? Terkenal ini orang. Sebenarnya nikmat. Wa syuhrah nikmah. Dikatakan terkenal itu adab, capek. Wa nafsu tahwah. Akan tapi nafsu seneng kalau sudah terkenal. Karena apa? Semuanya mulus, semuanya enak gitu. Karena apa? Terkenal, ada namanya sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu hadirin para rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka para aulia itu kok terkenal ya, yaitu gohri, memang dipaksa oleh Allah agar supaya dikenal. Mereka para aulia itu tidak akan bikin dikenal, Allah yang kepingin mengenalkan kepada kita semuanya. Ini loh orang yang soleh, biar ditiru, ya enggak? Biar ditiru. Orang yang terkenal karena Allah akan langgeng terus sampai nanti. Kalau sudah orang terkenal bukan karena Allah, sebentar lagi habis. Itu kayak ombak serut habis. Semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga hati kita diselamatkan oleh Allah, jadikan baik insyaallah. Sehingga keinginan kita menjadi keinginan yang persis sebagaimana keinginan orang yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin.